Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faya ayyuhal muslimun al-hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, inilah kalimat pujian terbaik yang patut kita ucapkan pada siang hari ini. Oleh karena dengan kemampuan untuk hadir, melangkahkan hadir di masjid ini, mengucapkan takbir, ruku dan sujud di hadapan Allah, sesungguhnya ini adalah bagian nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali di antara saudara-saudara kita mungkin masih ada yang belum menikmati nikmat seperti ini. Mungkin ada yang sedang bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada sosok manusia terbaik yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bernama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sejarah tercatat, beliau adalah manusia terbaik, beliau adalah nabi terbaik, beliau adalah pemimpin terbaik, beliau adalah sahabat terbaik, beliau adalah suami terbaik sekaligus ayah terbaik. Hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, momentum Jumat kali ini adalah paruh pertama dari bulan suci Ramadan. Adalah satu kegiatan yang patut kita dawamkan, tidak lain adalah mengevaluasi seluruh aktivitas kita dalam 11 bulan lamanya. Kenapa ini penting jamaah sekalian? Sebab dari proses introspeksi itulah kemudian akan melahirkan satu taubat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau kita kembali dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, arba'u khisalin minasyaqawah, ada 4 tanda-tanda orang yang celaka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini tidak ada yang tergolong dari 4 golongan ini. Pertama, wajumudul ain. Ada manusia yang diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali sampai 60, 70, 80, bahkan mungkin ada yang ratusan tahun. Tetapi tidak satupun air matanya dipakai untuk menangisi dosa dan maksiat yang pernah dilakukan. Hadirin, ini penting. Sebab semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dalam keadaan tersesat. Sejujurnya kalau kita periksa diri, hampir setiap hari mata kita dalam keadaan tersesat, berdosa di hadapan Allah. Tangan kita dalam keadaan berdosa, kaki kita dalam keadaan berdosa, bahkan hati pun yang tersembunyi kadangkala berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah hikmahnya jamaah sekalian. Kenapa kemudian minimal 17 kali
dalam satu hari 24 jam kita membaca potongan ayat dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, duhai Allah, tunjukkan dan antarkan kami ke jalan yang lurus, tidak lain adalah jalan siratal mustaqim. Kenapa jamaah sekalian? Sebab kita faham semua anggota tubuh kita dalam keadaan berdosa di hadapan Allah. Maka kemudian hikmah terbaik dalam keadaan sholat kita minta kepada Allah agar dikembalikan, bahkan diantar ke satu jalan, tidak lain adalah jalan siratal mustaqim. Yang menarik dari potongan diksi ayat ini, Allah pakai kata-kata sirat yang tidak disandingkan dengan huruf ilah. Ihdina siratal mustaqim. Allah tidak katakan ihdina ila siratil mustaqim. Dalam tafsir Al-Misbah oleh Profesor Dr. Quraish Shihab mengatakan bahwa ketika Allah memakai diksi kata sirat kemudian tidak didahului dengan ila, atau ketika Allah memakai kata hudan setelahnya tidak ada kata ila, ini menunjukkan kita tidak hanya minta ditunjukkan jalan yang lurus, tetapi kita minta kepada Allah agar ditunjukkan kembali ke jalan yang lurus. Bukan hanya ditunjukkan, tetapi diantar langsung oleh Allah, digandeng tangan kita untuk kembali menuju jalan yang lurus, tidak lain adalah jalan siratal mustaqim. Kenapa penting untuk diantar jamaah sekalian? Sebab ternyata sirat itu maknanya terambil dari kata-kata yang bermakna tertelan. Kenapa bisa tertelan jamaah sekalian? Sebab sirat itu maknanya adalah jalan yang luas. Saking luasnya jemaah sekalian, semua orang yang berjalan di atas jalan sirat memungkinkan tertelan kalau dia tidak diantar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking luasnya jalan yang akan kita jalani nanti jemaah sekalian, maka kita pun bisa bergandengan tangan kepada siapapun sepanjang mereka pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan menjaga kalimat ini dalam hidupnya. Jemaah sekalian, itulah sebabnya kita minta, ya Allah, antarkan saya untuk kembali jalan yang lurus, jalan siratal mustaqim. Hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, orang yang celaka adalah orang yang keras hatinya, wa qaswatul qalbi, kesat hatinya. Jemaah sekalian, hati ini kalau kita kembali dalam Al-Quran, bahasa awalnya, diksi yang dipakai adalah kata-kata qalbun. Qalbun itu maknanya terbolak-balik. Kenapa terbolak-balik jamaah sekalian? Kadangkala hati kita tenang, di waktu yang lain kadangkala hati kita merasa susah atau mungkin bahkan gersang. Kenapa jamaah sekalian? Sebab al-qalaiba sangat tergantung kira-kira perbuatan apa yang mendominasi hati kita. Kalau perbuatan baik, perbuatan takwa di hadapan Allah mendominasi hati kita, maka itu akan mengantar kita untuk lebih tenang menjalani sisa-sisa hidup kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau perbuatan yang mendominasi hati kita adalah perbuatan syaitan, maka memungkinkan hati kita bisa keras di hadapan Allah. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah Allah berfirman, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun." Kemudian manusia ada yang memiliki hati kesat, keras, kal hijarah, seperti kerasnya batu. Batu yang kita injak dari rumah ke masjid ini sesungguhnya sekeras-kerasnya, tetapi dia dalam keadaan berzikir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kemudian ada manusia yang memiliki hati yang jauh lebih keras dibandingkan dengan batu. Maka hati seperti ini tidak lagi mampu untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Di balik bongkahan-bongkahan batu itu kadangkala ada air sungai yang mengalir. Kemudian di balik bongkahan-bongkahan batu itu kadangkala ada mata air yang muncul di baliknya. Kemudian di balik bongkahan batu itu ada batu yang jatuh dari tempat yang tinggi, khasyatillah, dalam keadaan takut
di hadapan Allah, takut di hadapan Allah, batu saja takut kepada Allah, tetapi manusia yang keras hatinya tidak lagi mampu takut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga dan keempat, wa tulul amal wa hubbud dunya. Tulul amal adalah terlalu panjang angan-angan kita untuk merasa lama tinggal di dunia. Jemaah sekalian, kadangkala umur kita sudah mencapai 60-70 tahun, tetapi perasaan kita akan masih lama dan masih berangan-angan untuk tinggal senyaman-nyamannya di dunia. Ternyata ini adalah tipu daya syaitan. Syaitan menipu kita agar kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hubbud dunya, dan puncaknya jamaah sekalian, ketika dunia sudah kita taruh dalam hati kita, maka semua kebaikan akan termakan oleh hubbud dunya, cinta terhadap dunia. Jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, sebagai kesimpulan singkat kita di pertemuan Jumat kali ini, bahwa momentum Ramadan ini mari kita jadikan untuk senantiasa terus mengevaluasi diri, terus memeriksa diri dari detik ke detik, dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari hari ke hari. Kira-kira sejauh mana perjalanan hidup kita hari ini? Apakah kemudian kebaikan kita sudah jauh lebih banyak dibandingkan keburukan yang telah kita jalani? Penting untuk kita periksa diri setiap hari, setiap malam. Apakah kemudian semua anggota tubuh kita ini sudah kita pakai untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang kedua, jaga hati kita agar senantiasa lurus di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah, innahu huwas sami'ul ghafur. Fastaghfirullah li wa lakum.